Nuno Mendes ungkapkan perasaan bermain bersama Messi dan Neymar. Pemain internasional Portugal Nuno Mendes telah melewati tahun yang cukup lama dalam karir sepak bolanya yang meliputi perjalanannya di Sporting CP hingga sekarang bermain bersama Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain. Mendes baru-baru ini meluangkan waktu untuk berbicara dengan PSG TV, di mana ia memberikan perspektif di balik layar tentang bagaimana rasanya bergabung dengan ketiganya sejauh musim ini. Awalnya aneh, tapi saya sangat menikmatinya dan saya suka berbagi ruang ganti dengan mereka, kata Mendes. Mereka adalah orang-orang hebat dan pemain berbakat. Jelas, banyak pemain yang berbagi ruang ganti dengan Messi, Neymar, dan dengan Mbappe. Tetapi mendapatkan ketiganya itu sulit, dan saya berhasil melakukannya. Saya sangat menikmati berbagi ruang ganti dengan mereka dan semua rekan tim saya yang lain. Mendes tampil bersama trio superstar PSG dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions UEFA melawan Real Madrid. Sementara PSG tersingkir di babak pembukaan babak sistem gugur Liga Champions, Mendes yakin setidaknya keluar dari pertandingan dengan pengalaman yang tajam dalam bermain di kontes berkekuatan tinggi. Secara keseluruhan, Mendes telah bermain dalam 19 pertandingan Liga 1 sejauh ini dalam kampanye yang sedang berlangsung, di mana ia telah mencatatkan 1 assist dan rata-rata membuat 1,8 tackle per pertandingan. Lionel Messi menjatuhkan masterclass untuk Argentina versus Venezuela. Lionel Messi kembali menjadi diri jeniusnya yang biasa melawan Argentina saat mereka menang 3-0 atas Venezuela tadi malam. Messi mencetak gol ketiga di kualifikasi Piala Dunia, dengan Nico Gonzalez dan juga Angel Di Maria juga mencetak gol di La Bombonera. Pemenang Ballon d'Or 7 kali itu tampak sedikit tidak menyenangkan di Paris Saint-Germain musim ini. Hanya mencetak 2 gol di Liga setelah menandatangani kontrak dengan gratis. Tapi dia menghasilkan kinerja yang penuh kebebasan pada Jumat malam, dan itu adalah salah satu yang pasti dibutuhkan. Bukan untuk pertama kalinya, Messi benar-benar menjalankan pertunjukan, mendikte permainan dari dalam dan menggiring bola masuk dan keluar dari pemain seperti mereka bahkan tidak selama 90 menit. Beberapa upayanya baru saja keluar dari dunia ini dan mengingatkan kita bahwa Messi tetap menjadi playmaker terbaik dalam bisnis ini. Dengan visinya yang tak tertandingi, kemampuan Messi untuk membelah pertahanan terbuka dengan satu umpan benar-benar istimewa dan dia melakukannya berkali-kali. Golnya untuk mengunci kemenangan datang dari umpan indah dari Di Maria yang menemukan kecepatan luar biasa Messi. Penyelesaiannya dengan pasan kanan yang lebih lemah adalah salah satu yang berantakan, tapi itu yang paling pantas untuk pemain berusia 34 tahun itu. Seseorang membuat kompilasi 6 menit dari penampilan terbaru Messi, berjudul Lionel Messi Tidak Terhentikan versus Venezuela, dan kami sangat menyarankan Anda untuk menontonnya. Pochettino di pusat perselisihan antara Manchester United dan PSG. Mauricio Pochettino berada di tengah pertikaian antara Manchester United dan Paris Saint-Germain menjelang musim panas, menurut laporan. Mantan bos Tottenham dan pelatih kepala Ajax Erik ten Hag adalah dua favorit untuk menjadi manajer permanen baru di Old Trafford. Ralf Rangnick, yang bergabung dengan Manchester United pada awal musim sebagai bos sementara, akan mengundurkan diri pada akhir musim untuk pindah ke peran konsultan di klub Liga Premier. Setan Merah gagal mendekati gelar Liga Premier sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013 dan petinggi klub bertekad untuk mendapatkan penunjukan berikutnya dengan benar. Luis Enrique dan Julian Lopetegui juga disebut-sebut sebagai pilihan potensial. Sementara Ten Hag dilaporkan tampil mengesankan dalam wawancara resmi pertamanya. Pochettino telah berada di radar United untuk waktu yang lama, dan mantan pemain internasional Argentina itu dipertimbangkan sekali lagi untuk peran manajerial di Old Trafford. Tetapi ESPN mengklaim bahwa Pochettino dapat dipaksa untuk menunggu hingga akhir musim untuk mengetahui nasibnya sebagai pelatih Paris Saint-Germain, yang mempertaruhkan peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan di Manchester United.
Menyusul tersingkirnya klub Prancis dari Liga Champions, diketahui bahwa perpisahan di akhir musim kemungkinan besar terjadi, meskipun langkah mereka menuju gelar Liga 1. Segera cabut dari Juventus, Dybala ingin main bareng Messi di PSG. Paulo Dybala dipastikan hanya akan bermain buat Juventus sampai akhir musim ini. Manajemen klub dan pihak pemain sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasama yang berakhir pada bulan Juni nanti. Keputusan bulat diambil karena Juventus tidak lagi melihat Dybala sebagai pusat proyek yang sedang dijalankan. Seperti yang dikatakan oleh CEO klub, Mauricio Arrababene pada hari Senin lalu. Perubahan yang paling penting adalah bahwa Juventus tidak memperbarui kontrak Dybala. Saya menegaskan ini, bahwa pendekatannya dilakukan secara tulus. Tutur Arrababene kepada Tutto Mercato Web. Dengan pembelian yang dilakukan di bulan Januari dan dengan kedatangan Vlahovic, posisi Paulo tidak lagi menjadi pusat proyek ini. Itulah mengapa keputusan semacam ini lebih dipilih. Lanjutnya, namun seperti yang dilaporkan Foot Mercato, pemain berjuluk La Joya tersebut sedang mempertimbangkan opsi bergabung dengan PSG. Meskipun Les Parisiens sejauh ini masih belum menunjukkan ketertarikan kepadanya. Pihak Dybala ingin mengetahui apakah PSG tertarik untuk menawarinya kontrak. Apalagi slot penyerang mereka bakal lowong ketika kontrak Kylian Mbappe berakhir pada waktu bersamaan seperti Dybala di Juventus. Pengganti Mauro Icardi? Laporan ini muncul hampir bersamaan dengan kabar dari RMC Sport terkait penyerang PSG lainnya, Mauro Icardi. Diketahui bahwa manajemen klub telah memberitahu sang striker untuk segera mencari tempat bernaung yang baru. Jadi jika bergabung, Dybala akan mendapatkan kesempatan bermain dengan Lionel Messi. Ini tentu bakal membuat skema serangan PSG jadi menarik untuk disaksikan. Karena Dybala dan Messi punya gaya bermain yang hampir serupa. Kemungkinan PSG merekrut Dybala terbilang cukup besar, karena raksasa Prancis itu tidak melulu membeli pemain dengan harga yang mahal. Mereka juga mau mendatangkan pemain gratisan, seperti yang dilakukan pada Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, dan Giorgio Wijnaldum.